أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا. Di kesempatan yang singkat ini dan juga berharga ini dan mahal ini, di kesempatan Ahad Ayahad ini kita kedatangan tamu ya, alumni kita, Bang Akhyarus Syuhur. Akhyarus Syuhur bisa dicari nanti di Instagramnya. Beliau menyempatkan diri karena sibuk ya. Kita kontak sebagainya beberapa hari yang lalu, akhirnya bisa terakhir kesini tahun 2019 ya, 2019 nggak sempat ketemu kita. Beliau lulusan dari MTS. Terima kasih kepada Ustadz Daud dan Damora khususnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing tentang pengalaman. Sebelumnya, dari sekarang perkenalkan, nama saya Akhyarus Syuhur, biasa dipanggil Ahyar. Saya alumni pertama Damora tahun 2019, satu angkatan dengan Ustadz Ruspa seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Namun saya hanya sampai MTS di Damora. Setelah itu saya melanjutkan SMA di Banda Aceh, SMA Modal Bangsa. Selanjutnya kemudian saya melanjutkan pendidikan di IPDN. Kemudian setelah selesai di IPDN, saya sempat koordinasi sebentar di kantor Gubernur Aceh. Dan sekarang sedang mengambil S2 di Universitas Gadjah Mada. Buat adik-adik sekalian, sebenarnya inti materi hari ini adalah bukan tentang PDN-nya ya, tapi tentang mindset kalian tentang kuliah itu bagaimana. Tapi sebelum kita berbicara di situ, sebagaimana amanah saya akan menjelaskan sedikit tentang PDN ini karena saya alumni dari sini. Kemungkinan atau mungkin dari adik-adik ada yang berminat dan ingin atau penasaran gimana sih kehidupan di sana itu, apa sekeras yang dibayangkan kan mungkin ya, di sana bagaimana fasilitas dan kampus regionalnya apa saja. Lanjut Bang. Kita bicara sejarah dulu adik-adik. IPDN itu pertama namanya adalah APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Kemudian dia berevolusi menjadi APDN Nasional. Kemudian dia berevolusi lagi menjadi STPDN, dan kemudian sekarang namanya adalah IPDN. Itu sejarah tidak terlalu penting lah, hanya sekedar pemberitahuan saja. Kalau visi misi ini lewatnya aja kan? Lewat kan? Karena visi misi ya kemungkinan kalian nggak peduli juga di sini. Kalian fokusnya pasti bukan di sini. Ya, ini kegiatannya, sedikit rangkaian kegiatan. Dari bangun tidur jam 4 pagi sampai tidur lagi jam 10 malam. Mungkin kelihatan, nggak perlu saya sebutin, misalnya kalian baca sedikit. Kisarannya adalah bangun pagi itu jam 4 pagi kita sholat subuh berjamaah bagi yang muslim. Dan di PDN ini sholat itu wajib di masjid bagi yang beragama muslim. Sebagaimana agama lainnya juga mereka beribadah di gereja, di pura, di vihara juga pada, kalau gereja kan hari Minggu ya. Jadi mereka itu hari Minggu wajib beribadah ke gereja. Kalau orang Hindu itu mereka ada ibadah tersendiri. Ya saya juga kurang paham ya. Cuman ketika mereka sholat ibadah itu mereka pakai beras aslinya. Itu benar mereka sholat ibadah. Bagi bagian sholat asar, maghrib dan isya sebagaimana yang di slide. Lanjut Pak. Nah, ketika selesai sholat subuh itu diwajibkan kepada seluruhnya baik putra maupun putri untuk melakukan aerobik pagi. Aerobik pagi itu adalah lari pagi, olahraga pagi. Tidak mesti lari atau tidak mesti senam. Jadi dia bervariasi dari Senin sampai Minggu. Misalnya hari ini lari, besok senam, besok kegiatan lainnya. Dimulai dari jam 4:30 setelah sholat subuh sampai jam 5:30 pagi. Nah, adik-adik sekalian, di PDN ini kita wajib apel. Apel itu seperti pengarahan dari pembina ya. Apel itu adalah kemudian tentang evolusi kegiatan hari itu atau kegiatan apa saja akan kalian ikuti pada hari nanti. Kita ada namanya juga seperti tes kemampuan diri ya. Nanti disesuaikan dengan kemampuan diri kita itu baru disesuaikan oleh mereka untuk masuk kemari. Jadi bukan kita yang memilih jurusannya, mereka menentukan jurusan untuk kita. Lanjut Bang. Nah adik-adik sekalian, jadi PDN ini ada beberapa kampus. Jadi kita di PDN itu kan selama 4 tahun ya. 4 tahun itu tahun pertama sama tahun terakhir kita berada di kampus pusat PDN Jatinangor. Jadi kita tahun pertama kita masuk sama tahun terakhir kita mau lulus, kita semua berkumpul di sini.
di PDN pusat. Jadi ini adalah kita masuk nanti. Ketika kita pertama masuk, kita di sini karena kita harus mengenal bagaimana apa yang sebenarnya PDN. Jadi setelah kita setahun di sini, kita dibagi jurusan itu naik ke tingkat 2, naik ke tahun kedua. Ada beberapa kampus regional sesuai semua dengan jurusan PDN. Cuman ketika kalian ke kampus regional itu khusus jurusan yang kalian ambil nanti. Paham sampai sini? Jadi pengkhususan, jadi kalian belajar khusus pelajaran itu, pengkhususannya di konsentrasi itu. Makanya dibagi kampus regional supaya kalian lebih fokus untuk mendalami jurusan tersebut. Nah, ini adalah tingkat-tingkat di PDN ya. Tingkat pertama itu tahap pertama namanya muda praja, tahap penanaman. Tingkat kedua itu namanya madya praja, tahap penumbuhan. Tingkat ketiga itulah dindia praja, tahap pengembangan. Dan tingkat keempat namanya wasana praja, tahap pendewasaan. Dan setelah kalian lulus sudah menjadi pamong praja muda. Nah, ini adalah beberapa fasilitas. Kalau masalah fasilitas, ada di konsol buka sekolahnya, kalian bisa memilih. Kalian mau yang mana? Kalau pilih STIS, STAN, PDN, terserah kalian. Cuma dari beberapa tahun terakhir, peminat paling tinggi cuma 2. Kalau nggak di PDN, STAN, antara itu 2 saja. Jika kalian realistis ya, kalau STAN itu mereka terfokus di TPA dan bahasa Inggris serta matematik. Cuman kalau PDN ini terfokus di pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalian sendiri yang punya potensi, atau potensi kalian di mana. Nah, setelah kalian daftar lewat sini, kalian akan mengikuti namanya tes SKD, tes potensi akademik, melalui sistem CAT, namanya sistem komputer. CPNS sekarang pun tes lewat sistem komputer semua. Jadi tidak ada yang main manipulasi. Ini adalah sistem. Jika kalian lulus, maka kalian akan lulus. Dan ketika tes, setelah tes kalian sentuh kalau lulus atau tidak. Sebagai pengalaman, saya itu tes di Unsia di lantai 2. Jadi lantai 2 Unsia, di gedung lantai 2, di lantai 1 itu ada monitor besar terkait nilai kita. Jadi setiap kalian itu naik turun tuh di layar, setiap sesi itu naik turun. Jadi semua orang bisa nonton, jadi nggak ada manipulasi di sini. Dan kalian jangan takut kalian bakal ditikung oleh orang dalam, nggak ada istilah orang dalam itu. Ini sistem, siapa bisa melawan sistem? Negara harus memperbaiki sistem untuk melahirkan generasi terbaik dari. Setelah kalian lulus di kompetisi ini, kan nanti pengumuman tuh, kalian lanjut ke kesehatan, tes tahap 1. Nanti ada beberapa contoh, ada beberapa tahapannya. Kemudian setelah kalian lulus di tes kesehatan tahap 1, kalian lanjut ke tes psikologi. Jadi adik-adik, ini bukan sekalian pengumuman ya. Kalian lulus di sini baru bisa lanjut kemari. Lulus di sini bisa lanjut kemari, lulus di sini bisa lanjut kemari. Jadi kita tunggu sekalian sekali pengumuman. Jadi dia pengumumannya bertahap 1, 2, 3. Jika kalian sudah sampai di sini cuma kalian gagal, jangan pernah semangat. Coba lihat. Oke, lanjut. Nah, ini dia adik-adik, TKD komputer tadi. Mungkin sedikit gambaran ya. Saya kalau terlalu menjelaskan, saya juga mungkin adik-adik paham TWK, KIU, dan TKP. Ini adalah KKM-nya, KKM per itemnya. Jadi kita tes itu ada 3 item, namanya TWK, KIU, TKP. Jika kalian bisa mencapai ini, nanti kemudian perantingan. Cuma ketika salah satu ini KKM nggak lewat, beberapa yang tinggi sudah pastikan tidak lulus. Kemudian saya berangkat ke Jatinangor untuk melakukan pantukir. Di sini kalian belum lulus. Cuma di sini kalian dibatalkan adalah tes ulang, tes untuk kebenaran fakta, benar anaknya benar-benar sesuai dengan faktanya waktu tes tahap 1 kemarin. Jadi kita diulang tesnya ditambah dengan tes kasamaptaan. Tes kasamaptaan itu adalah lanjut bang. Tes kesehatan pusat tadi sama kemungkinan sama kayak bilang tentang kesehatan jiwa juga, ditambah dengan wawancara. Wawancara itu ketika kalian nanti tes psikologi kan dibaca tuh sama sama mereka. Mungkin nanti akan dikonfirmasi ulang bagaimana, kenapa. Dan saya yakin anak-anak Damora pasti punya psikologi yang baik ya. Dan kalian bisa meyakinkan mereka untuk meluluskan kelas yang kalian mau berminat di sini. Lanjut. Sama seperti tadi. Lanjut. Sama juga seperti tadi. Nah, ini dia namanya tes kesamaptaan. Tes kesamaptaan terbagi dari 2, A dan B. A itu adalah lari fisik, lari keliling lapangan minimal 2.400 meter selama 12 menit bagi pria. Jadi
bagi pria ya, bagi pria 2.400 ini setara dengan 6 putaran lapangan bola. Nah, ini bagi pria. Kalau bagi wanita 1.600 meter ini setara dengan 4 meter lebih, 4 kali putaran lapangan lebih sedikit. Jadi kalian diberikan waktu 12 menit untuk berusaha semaksimal mungkin. Semakin banyak semakin bagus. Kalau bisa jangan kurang. Karena nilai tertinggi itu di samaptaan A ya adik. Di A ini sangat menentukan karena ini sangat tinggi nilai. Kemudian itu ada samaptaan B. B itu terdiri dari sit up, push up dan sit up itu kalian tahu? Push up? Push up sama lah yang nenek itu. Kalau cini ini bagi wanita, jadi ini. Itu namanya cini bagi wanita. Kemudian santeran. Santeran itu lari angka 8. Oke, jadi lari angka 8 adalah untuk melatih otak kalian. Kalian ngerti nggak kemana rute lurusnya? Jangan kalian berusutkan nggak dari situ. Dan ini 3 putaran. 3 putaran santeran. Nggak jauh. Dan nggak semua planning A itu baik ya adik. Nggak semua planning A itu baik. Mungkin ketika adik-adik nggak diluruskan di satu tempat, percayalah, mungkin Tuhan punya cara lebih baik. Karena bisa saja ketika adik-adik tidak lulus di tempat tersebut, mungkin misalnya adik-adik lulus ini, adik-adik dalam keadaan bahaya. Dan adik-adik sekalian, saya ingin adik-adik ini kalian berbicara dengan orang tua kalian, kalian berdiskusi, kalian meminta pendapat mereka. Karena diskusi mereka itu sampai sebelum semuanya berjalan lebih jauh, kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Bu, Pak, saya ingin kesini, bagaimana, bla bla bla. Karena seandainya memang mereka tidak meridoi, pasti ada saya jalan untuk kalian untuk gagal nanti. Sebagai pengalaman bahwa mungkin bagi adik-adik sekalian yang merasa, aduh, aku nggak punya potensi nih di diri aku nggak tahu aku mau kemana. Kalian yakinlah, ketika kalian masih bisa melihat wajah orang tua kalian, masih bisa melihat wajah ibu kalian, masih bisa meminta doa dari ayah kalian, percayalah, dunia masih baik-baik saja ya guys. Dunia masih akan berpihak pada kalian, yakinlah itu. Jadi dimanapun kalian nanti, saya ingin kalian punya planning jangka pendek dan planning jangka panjang, oke? Dan punya opsi ketika planning itu tidak bisa terjalankan dengan baik. Begitu. Tapi saya ingin buat adik-adik kalian jangan berhenti untuk menuntut ilmu, karena ya sebagian orang beranggapan bahwa cewek itu kan di rumah nggak bekerja. Dan seperti itu, memang kemungkinan ada peluang seperti itu, tapi alangkah baiknya generasi yang lahir nanti dibina dan dididik oleh ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang punya intelektual yang tinggi. Walaupun kalau mungkin tidak diizinkan kerja oleh suami kalian nanti, tapi kita punya intelektual yang tinggi, maka anak kalian akan lahir dan akan tumbuh dengan pemikiran-pemikiran dan kesempatan bertemu dengan kesiapan. Kesiapan itu bagaimana? Kita persiapkan sejak sekarang. Kesempatan itu sudah datang kapan saja dan nggak akan datang 2 kali kalau kata orang. Jadi ketika ada kesempatan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kunci gagal itu cuma satu menurut saya. Kunci gagal itu cuma satu, itu adalah ketika kalian berusaha untuk menyenangkan semua orang, maka kalian pasti akan gagal. Karena kalian tidak akan bisa menyenangkan semua orang, adik sekalian. Jadi ketika kalian terlalu banyak mendengar omongan-omongan orang, maka kalian sudah selangkah lebih mundur. Yakinlah dengan diri kalian sendiri, yakin dengan apa yang kalian inginkan, cuma kalian yang tahu. Jadi kita ini kan sudah di kandungan selama 9 bulan ya. 9 bulan itu masa kita akan goyah dengan omongan orang. Di 9 bulan janin itu adalah suatu hal yang luar biasa dari kita. Ini adalah kita dari jutaan sperma itu kita yang menang nih, dari jutaan kita yang menang. Masa kita kalah dengan omongan orang lain? Seperti itu situasinya. Mungkin kalau kalian pernah lihat video-video kan berapa nih bersaing siapa yang lahir dari ibu nih. Kita yang menang, kita menang. Ada semua pemenang di sini. Jadi masa kalian goyah dengan omongan orang lain? Temukan potensi kalian, yakin dengan diri kalian sendiri. Dan kalau bagi saya pribadi, saya orangnya suka mengembara. Saya orangnya suka mencari tantangan kemana-mana. Saya suka mencari hal-hal baru. Sebagai contoh, juga saya juga bukan orang yang langsung sukses ya. Jadi kita sekarang sudah sistem undangan nggak? Masih. Jadi saya sedikit bercerita tentang bagaimana saya bisa ke tahap itu. Saya dulu di Mosa, orang dengan itu, jadi orang akan memandang berbeda. Jadi buktikan bahwa kekurangan yang kalian miliki itu jadi kelebihan kalian.
buktikan di bidang lainnya. Setelah lulus di bidang itu kemudian saya sempat berdinas sebentar di kantor gubernur. Kemudian saya berpikir, aduh capek juga kerja. Misalnya pengen refreshing lah barangnya. Jadi itu orang-orang gak pernah puas menjadi dia. Orang selalu mengeluh dan mengeluh. Inilah. Cuman kita jadikan keluhan itu mencari hal yang positif adik-adik. Aduh pengen kemana ya? Jujur saya itu sangat pengen ke luar negeri. Saya udah apply ke Universitas of Melbourne, Australia. Cuma ya kita saya bilang tadi, mungkin Tuhan terbaik ya. Allah Tuhan terbaik, mungkin Allah belum luluskan saya sekarang. Ada beberapa kendala ketika saya tes, jadi saya belum diizinkan untuk kesana. Tapi saya coba tes ke UGM, alhamdulillah saya diterima. Jadi pesan saya adalah ketika saya kaji ulang itu, rupanya ada ridho itu, ada restu orang tua. Setelah saya tanya-tanya, rupanya orang tua saya belum setuju kalau saya melanjutkan ke Australia. Berarti bukan memang apa, ketika orang tua tidak setuju, maka sekeras apapun dalam berusaha, ibaratnya susah untuk tercapai. Ya, minta ridho mereka, minta doa mereka, minta restu mereka. Oke, sekian. Dan saya pun gak bosan-bosan untuk menjawabnya. Yang pertama Ustaz, alhamdulillah ketika saya lulus itu kan, jadi ada kalau dalam perjalanan tuh ada istilah rezeki nggak kemana atau nasib nggak kemana ya. Cuman pepatah saya ngomong kayak gitu. Ya setiap anak yang lain itu kan sudah ditanggung rezeki sama Allah ya. Jadi mungkin kebetulan saat itu saya diamanahkan. Saya bukan ajudan asisten gubernur untuk mengikuti kegiatan sebagaimana yang dilakukan pada pejabat umumnya. Jadi selama 2 tahun saya mengikuti bapak tersebut, kemanapun beliau pergi, ke mana dinas, bla 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 bla, saya ikuti. Ustaz, kalau jadi gubernur itu adalah sistem politik ya. Jadi ketika kita seorang pegawai negeri sipil ingin maju ke tahap itu, kita harus melepas PNS kita. Jadi menurut saya ini adalah aturan tahun 2000 mungkin beberapa tahun lalu. Jadi dibuat sebuah kebijakan bahwa kalau kita ingin maju ke ranah politik, bupati, wali kota, anggota DPR, gubernur, paling tinggi kita harus melepas PNS kita. Resikonya adalah ketika kita nggak lewat menjadi jabatan tersebut, ya kita jadi sampah lagi, menjadi orang biasa lagi, gitu. Jadi mungkin kalau jabatan tertinggi PNS itu adalah sekretaris daerah. Sekretaris itu di atas kepala dinas saja. Jadi jabatan impian itu adalah sekretaris daerah yang oh ya dedek, saya bukan orang yang belajar terus ya. Saya dulu ya sebagai sombong dikit, saya adalah Kapten Kamora dulu ya. Kapten Kamora yang mengangkat piala itu di Stadion Terus Bangsa dulu. Jadi saya bukan orang yang selalu belajar enggak. Cuman itu adalah pelampiasan seperti yang saya bilang tadi. Pelampiasan bagaimana ketika kita menyeimbangkan antara hobi dan keseharian kita. Di sini adalah masa. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya. Kalian sering melihat video-video bla 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 seperti mana mestinya. Cuman di sini sekali pernah terjadi kasus meninggal dan sangat parah, sangat diap oleh media. Itu kalau nggak salah dia 9 tahun umurnya di atas saya. Saya belum masuk waktu itu. Jadi ketika kasus di sini sangat booming pada waktu itu, STPDN ditutup 1 tahun adik-adik. Jadi tidak ada penerimaan selama 1 tahun untuk memperbaiki bobotnya di dalam situ. Jadi ditutup 1 tahun, kita ada menerima 1 tahun. Jadi setelah itu mereka berganti nama menjadi IPDN, menjadi lembaga yang lebih baik, yang lebih humanis kepada masyarakat dan kepada anggota di dalamnya. Jadi kalau memang kita masih sering lihat di video-video itu adalah video lama yang diangkat oleh media untuk menjatuhkan lembaga ini. Jadi bukan video-video terbaru, bukan. Sebuah lembaga atau institusi yang bagus pasti banyak orang iri ya, tanda kutip, banyak orang yang menjatuhkan. Itu mereka up kembali video-video tersebut untuk menjatuhkan. Tapi tidak bisa, karena itu adalah semua orang sudah tahu itu adalah masa lalu. Semua sudah berubah menjadi lebih baik. Buktinya saya masih hidup sampai sekarang.
Itu ya. Kalau nggak saya nggak di sini kan, saya masih di sini masih bisa memberikan bisa berteman adik-adik itu saya jalannya. Jadi itu adalah masa-masa sebelum ini. Sebenarnya semakin baik, semakin humanis kepada masyarakat dan apalagi kepada peradilan di dalamnya adik sekalian. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lainnya? Yuk, siapa langsung? Yang lain ada lagi? Kalian, maju, kabelnya nggak sampai. Seperti yang Abang bilang tadi kan dalam hidup kita harus punya plan ke depannya. Bagi Abang sendiri plan terbesar dalam hidup Abang apa? Terus, nah, satu lagi. Maju. Motivasi terbesar apa untuk bisa mengambil S2? Maksudnya kan lanjut ke S2 nih, motivasi Catatan sipil. Jadi itu kampusnya di Sulawesi Utara ya. Jadi saya tahun pertama di Jatinangor, tahun kedua, tahun ketiga saya berangkat ke Manado, Sulawesi Utara. Saya 2 tahun di sana, kemudian saya kembali ke Jatinangor. Sebagai pemberitahuan, Manado itu adalah kotanya orang kafir ya. Maksudnya kota yang Islamnya minoritas. Cuman adalah kota yang toleransi paling tinggi di Indonesia dia. Kota yang sangat menghargai toleransi. Ya saya ketika saya keluar, kayak mungkin kalian keluar ke pajak, saya lihat orang jual babi di samping saja. Kita kan saling menghargai ya, saling menghargai. Cuman kita juga punya pondasi yang kok nih di daerah-daerah nih. Kalian kan di daerah kan dikasih pondasi dasar, akidah, keimanan ya. Jadi kan setelah kalian tamat dari sini, kan tinggal rumahnya aja di mana, tinggal bangun-bangun aja di mana. Kalian tinggal ikuti alur kalian pondasi kalian udah kuat nih. Ya kalian ikuti aja kemana. Jadi kemana pun sudah kalian pergi, kalau pondasi kalian udah kuat, kalian pasti akan ikuti dengan selamat. Soal yang kedua tadi apa? Plan. Saya itu selalu punya target jangka pendek dan target jangka panjang. Target jangka pendek sementara ini adalah menyelesaikan S2. S2 pada tahun 2024 kalau cepat 2024. Kemudian setelah itu saya kembali ke unit saya bekerja. Dan setelah itu saya masih ingin untuk melanjutkan S3 juga nanti ya. Enggak, motivasi saya untuk ambil berhenti cuma satu, jalan-jalan. Karena saya lebih suka membeli barang daripada saya lebih suka membeli pengalaman daripada membeli barang. Jadi ketika kita membeli pengalaman, itu mahal sekali harga pengalaman itu. Kalau barang itu bisa dibeli kamu dapat tahu. Cuma pengalaman itu sangat sulit untuk kita beli. Jadi saya masih ingin untuk perusahaan bisa menginjakkan kaki di langit Eropa perusahaan. Jadi Pak, kalau motivasi sih kayak saya bilang ya, saya capek kerja. Saya capek, maksudnya saya kan sudah tahu begini permintaan saya ingin mencari suasana baru. Kayak saya bilang tadi bahwa manusia itu adalah lahannya tempat orang mengeluh kan? Kita enak sikit ngeluh, ini ngeluh, itu ngeluh. Jadi kita ini adalah orang perlu suasana baru. Jadi ketika kita sudah stuck di suasana tersebut, kita perlu memperbaikinya, menjadi suasana baru supaya kita tidak jenuh dengan kegiatan tersebut. Tapi coba kan hal positif dengan bisa tempat di jalan. Tak peduli seberat apapun langkah yang harus dilalui, sebesar apapun halangan yang menyertai, demi sebuah kenangan yang menjadi sebuah kebanggaan dan hanya dimiliki oleh kita. Karena kita percaya, suka duka, cinta dan benci akan selalu menemani langkah ini, serta Tuhan akan selalu mendekat diri, menenangkan jiwa agama dan meyakinkan hati, menguatkan diri untuk tetap percaya bahwa tak akan ada yang sia-sia dan mudah untuk dilalui. Rasa gelisah terus menghantui, membuat semua ini seolah sulit untuk dilalui. Namun kami tetapkan hati, mengikhlaskan aja
harapan hikmah indah akan menanti. Inilah awal perjalanan kita. Goresan tinta pembuka yang mewarnai kenangan indah. Kita selalu berharap segala yang dialami akan menjadi sebuah penyesalan